boleh jadi sesuatu ini doakan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama majelis jemaat yang bertugas pada pagi hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan, secara khusus bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama bergabung beribadah bersama dengan jemaat Elim Palopo. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Allah yang empunya persekutuan ini. Kita percaya bahwa ketika kita ada pada pagi hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dalam masa-masa memperingati Minggu Trinitas, kita berhimpun bersama menghadap Allah. Dia telah memilih kita menjadi umat yang dikasihinya dan dipanggil untuk menjadi saksi di dunia ini. Pilihan Tuhan atas diri kita menuntut tanggung jawab yang harus kita tuaikan. Begitulah yang dinyatakan melalui tema kita hari ini dan sepanjang 1 minggu ke depan, tanggung jawab orang pilihan. Marilah kita menyatakan syukur pujian kepada Tuhan dengan mengangkat kidung pujian. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan dalam sikap berdiri. Diserukan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera kepada kamu, kasih karunia Tuhan memenuhi kamu sebagai orang pilihannya. Saudara-saudara, Tuhan sudah memilih kita menjadi umat-Nya. Dan dengan jalan itu, Tuhan memperkenankan kita menikmati segala kasih-Nya, merespons segala kebaikan Tuhan. Marilah dengan rendah hati kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami bersuka cita bahwa Engkau berkenan memilih kami. Namun kami pun berduka karena dosa-dosa kami. Sebagai orang yang Tuhan telah pilih, kami justru sering gagal mengasihi, melayani, dan menjadi saksi Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Oleh sebab itu,
Sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Pengampunan dosa telah diberikan kepada kita dan berita anugerah telah dinyatakan bagi kita sekalian. Meresponi berita anugerah itu, kita memuji Tuhan. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa dituntun, diteguhkan oleh Roh Kudus untuk menjalani kehidupan yang mau dibaharui dari hari ke hari. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Matius 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 65 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 65 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, nyanyian syukur karena berkat Allah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Engkau yang meredakan deruh lautan. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi Kagum akan tanda-tanda mujizat. Tempat terbitnya pagi dan petang, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan. Batang air Allah penuh air. Engkau mengairi alur bajaknya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengemukkan Tanah-tanah padang gurun menitik. Amin.
Meresponi Mazmur yang telah kita baca bersama, kita memuji Tuhan dari Papudian Toraya 65. Lansion ki pakendek tu papudian ki. Lansion ki pakendek tu papudian ki, sia umpale sopangalonang ki opua, marupa kadak rekean kuntaloina, mangkamo miseroi tu mintu nasalangki. Patutomi pile langsa opua, kumua anatoro ilanta rampakmi, ladia tapenang ki ilan banuami, kamaindanan lanba dua kabusungan mi. Tetedio penggauran kale-kale ami, bini umpe balikan diona kamaloluan, ami pabantang butuh siata tasik marusa, tang kale-kale ya, mingka banga mintuta. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan setelah kita bersama-sama berada di sekitar Mazmur responsorial, yakni dari Kejadian 25 ayat 19 hingga ayat 34 yang menjadi bahan utama kita. Roma 8 ayat 1 sampai 11 dan Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan pada ayat 18 hingga ayat 23. Mari kita satu dalam doa syukur dan memohon penyertaan dan tuntunan Roh Kudus dalam memahami kehendak-Nya. Kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bagimulah hormat, pujian dan kemuliaan. Kami sungguh bersyukur untuk segala kasih dan setia-Mu dalam hidup dan kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami, yang sungguh di dalamnya kami mengalami penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Engkau himpunkan kami di rumah-Mu yang kudus, di hari Minggu yang kudus ini. Dan kami semua akan menyambut kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Roh Kudus, tolonglah kami, bimbinglah kami, untuk sungguh-sungguh memahami kehendak-Mu ini, bukan berdasarkan hikmat dan kehendak manusia, namun semata-mata oleh karena hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu sendiri. Berkati hati dan pikiran kami, untuk menjadi tanah tempat persemaian benih firman-Mu Tuhan, dan juga hamba-Mu dan lektor yang akan membacakan dan hamba-Mu yang akan memberitakan Tuhan. Berkati kami semua agar kami dapat menyampaikan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sedia mendengar akan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian pasal 25, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-34.
Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak pada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anak bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi orang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadaku. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita,
yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, demikianlah memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayat 9 dan ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Adapun firman Tuhan memperkatakan demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaannya kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya. Tuhan, kita berdoa dalam hati kita, kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-8.
benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik artinya orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Amin. Kures semangat Puang. Shalom. Salam alo minggu, salam asitamu. Saya bersyukur kepada Tuhan diperkenankan untuk melayani Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, khususnya juga di Jemaat Elim ini, di tengah-tengah perhelatan sidang Sinode Am yang ke-26. Semua utusan saat ini menyebar di berbagai jemaat di wilayah 1, dan kita percaya dalam perjumpaan-perjumpaan yang Tuhan perkenankan di tengah-tengah perhelatan sidang Sinode Am ini selalu ada spirit atau semangat yang Tuhan anugerahkan untuk terus bergerak, berjalan bersama, dan menyatakan pelayanan kesaksian kita sebagai orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat, tentu masanang mau pakai kedikwa kita disebut sebagai orang yang terpilih dari sekian orang banyak. Ternyata kita menjadi bagian orang-orang yang terpilih, dipilih untuk bisa mengabdi atau bekerja di satu perusahaan atau instansi. Kita dipilih, ditetapkan sebagai orang yang, ya kalau bagi anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa, menerima beasiswa, atau di tengah-tengah perhelatan sidang Sinode Am ini, kita dipilih
menjadi orang-orang yang diberikan tanggung jawab sebagai pengurus badan angkatan, kita pasti sangat senang, kita sangat-sangat bersuka cita. Namun tidak banyak orang yang bertanya, apa tanggung jawab setelah terpilih? Kalau kita merefleksikan konstelasi pemilihan anggota Dewan Raka, atau pemerintah, mungkin pertanyaan ini juga bisa menjadi satu refleksi. Apa tanggung jawab setelah saya terpilih? Dan bagaimana saya memahami keterpilihan ini? Dan perenungan yang lebih dalam lagi, tongan siarakah keterpilihan saya ini itu oleh karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan, bukan oleh karena ada hal-hal yang memang sudah dibangun mereka sarak di kuma direkayasa untuk kemudian menjadikan orang saya yang bisa menerima kedudukan di kantor, di perusahaan, atau jabatan-jabatan lain. Jadi terkadang ini hal yang boleh dikatakan ironi, bahwa kita pada satu pihak dituntun untuk memahami bahwa keterpilihan itu semata-mata oleh karena kasih karunia, dan bukan oleh karena hal-hal yang memang disengaja atau tersengajakan untuk kemudian menjadi orang-orang yang dipilih. Karena setelah terpilih, setelah mendapatkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan, bahkan doa-doa kita, nextnya adalah bagaimana tanggung jawabnya. Kalau kemudian saya bisa memahami keterpilihan saya semata-mata oleh karena kasih karunia, maka setelah itu dikaruniakan pada diri saya yakin bahwa saya dituntun, dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus dalam kebenarannya untuk kemudian memberikan pengabdian yang terbaik atas apa yang sudah ia percayakan. Biasa dalam pemilihan majelis gereja di jemaat, biasa kukuala ko kombongan kumua sekian ratus kakak, sekian ratus jiwa, ternyata hanya 50 orang yang dipanggil dan terpilih. Mau Pak Kito? Kita salah satu orang yang dipilih dari sekian anggota jemaat yang ada di jemaat ini. Dan bagaimana kemudian kita memahami itu, bahwa ini betul-betul panggilan dan pilihan Tuhan yang jatuh kepada saya, dan bukan sesuatu yang memang disengaja. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat, tentu kita sangat senang sekali kemudian disebut sebagai umat pilihan. Namun pertanyaannya bukan lagi apakah saya dipilih, melainkan apakah hidup saya mencerminkan tanggung jawab sebagai orang yang dipilih Allah. Dan pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa kita untuk kemudian memahami akan firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara,
Apa yang ada muncul, apa yang muncul di benak dan pikiran kita ketika kita mendengar nama Esau dan Yakub. Kisah dalam kitab Kejadian yang kita baca tadi sesuatu yang sudah akrab bagi kita jemaat. Apa tubuh tulang tangga atau kumua dirangi te sanga Esau na Yakub. Apa yang biasa lebih dominan muncul di situ. Tamat sekolah minggu siamik itu. Apa yang muncul ketika nama Esau dan Yakub disebut? Ya? Kembar, rapi. Iya, rapi itu kan ambek. Berburu. Dan hal yang paling sering juga kita dengar adalah sop kacang merah. Maka saya mikir sarapan toh. Sop kacang merah. Ada biasa lebih keren lagi kalau dibilang sop kacang merah. Brenebon. Nah, kemarin konsumsinya panitia ada Brenebon. Dan ternyata karena sop kacang merah ini dalam kisah yang kita baca tadi itu menggugah selera seseorang dan begitu teganya untuk kemudian mau membangun negosiasi. Mami kuduk te Pak Nasum te aku. Bicarakan benak sidik. Aroma sop kacang merah itu ternyata betul-betul menggugah selera dari Esau. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Kejadian 25 ayat 19 sampai 34, bacaan kita tadi memperlihatkan bahwa pemilihan Allah, ini tentang pemilihan Allah, selalu mendahului usaha manusia. Sebelum Esau dan Yakub lahir, kita mendapati bahwa Allah telah menyatakan kepada Ribka bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Dengan demikian, teks ini mau menegaskan kepada kita apa yang disebut dengan pemilihan ilahi. Divine election. Bahwa Allah itu bertindak atas kedaulatannya. Dan tidak ada yang bisa memengaruhi dalam menyatakan pilihan dan kedaulatannya. Dan Allah memilih bukan karena prestasi atau prestise. Yakub kan belum melakukan kebaikan. Esau pun juga belum melakukan kejahatan ketika Allah menyatakan pilihan itu. Sehingga dengan demikian identitas sebagai orang pilihan bukanlah hasil perjuangan manusia. Kadi pilianta terang belanda kumua tomelo penanta. Batu Buddha tu persembahan di Patama gereja. Batu 10, batu 20 tahun mo kumendadi majelis gereja, batu pengurus OIG. Sehingga pilihan itu kemudian jatuh kepada kita. Namun sekali lagi, itu adalah anugerah. Karena itu dengan keterpilihan itu, menuntun kita untuk hidup tidak dengan sembarangan. Menariknya Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kisah tadi kita mendapati bagaimana ketika Esau pulang. Lanjutan dari apa yang disampaikan tadi. Ia pulang dari padang dalam keadaan lapar. Ini yang dilumpolek. Kelaparan itu nyata, tetapi keputusan yang diambilnya itu ternyata jauh lebih menentukan dari rasa lapar itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan rasa lapar yang amat-amat
setelah seharian berburu dan kemudian pulang ke rumah disajikan satu hidangan yang luar biasa. Tapi ketika rasa lapar yang amat itu diperhadapkan kepada hal yang lebih prinsip daripada rasa lapar itu sendiri, ini tidak dipertimbangkan oleh Esau. La bilosong metu tanga siapa inana kumwa kengku pimamitonga mate apa na anasu Yakub. Dan kita mendapati bagaimana negosiasi yang dibangun oleh Esau dalam dialog dengan Yakub untuk kemudian menukarkan hak kesulungan itu dengan sepiring sop kacang merah. Esau menjual hak kesulungannya hanya demi semangkuk makanan. Padahal dalam budaya timur kuno pada saat itu, hak kesulungan itu bukan sekedar kita memperoleh warisan lebih banyak. Hak itu mengandung kepemimpinan dalam kehidupan keluarga. Hak itu mengandung tanggung jawab rohani. Dan hak itu mengandung penerus janji perjanjian Allah kepada Abraham dan Ishak yang merupakan kehormatan di hadapan Allah. Dan ketika Esau berkata, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Secara tidak langsung, ia sedang meremehkan anugerah Allah sendiri. Yang dia lihat hanyalah kebutuhan sesaat. Dan bukan nilai yang kekal yang terkandung dalam hak kesulungan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, di sinilah letak persoalan besar kehidupan kita. Esau tidak kehilangan hak kesulungannya karena kelaparan, tetapi karena ia gagal menghargai apa yang Allah percayakan kepadanya. Banyak orang Kristen mengalami hal yang sama. Mereka rela menukar integritas demi keuntungan, kesetiaan demi zona nyaman, panggilan Allah demi ambisi pribadi, bahkan kehidupan rohani demi kenikmatan sesaat. Dosa selalu menawarkan sesuatu yang segera dinikmati, tetapi diam-diam secara perlahan-lahan merampas sesuatu yang jauh lebih bernilai, dan nilai itu adalah nilai yang kekal. Orang pilihan Allah dipanggil untuk memiliki kemampuan membedakan antara kebutuhan sesaat dan panggilan kekal. Yakub sendiri juga bukan tokoh yang tanpa celah. Ia memperoleh hak kesulungan melalui kecerdikan yang memanfaatkan kelemahan saudaranya. Dan Alkitab secara jujur, ya, Alkitab tidak memuji kelicikan Yakub. Kuma cerdas lite oleh Yakub. Justru melalui perjalanan hidupnya Allah kemudian membentuk karakter Yakub agar layak memikul janji yang Tuhan nyatakan, dan ini menjadi refleksi yang penting bahwa pemilihan Allah bukan berarti Allah membenarkan semua tindakan orang pilihannya. Kita sering mendengar bahwa Allah tidak pernah mentolerir yang namanya kesalahan, yang namanya dosa. Namun Allah menghendaki pertobatan, bukan kematian, bukan kebinasaan. Allah mendidik, mengoreksi, bahkan menghancurkan kesombongan Yakub supaya semakin serupa dengan kehendaknya. Dia yang dikenal sebagai orang yang menipu. Dalam perjalanan hidupnya kita jumpai dalam kisahnya bahwa ia akhirnya juga ditipu. Hal yang juga menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi dalam bahan utama ini, pada ayat 28 kita mendapati bagaimana Ishak itu lebih sayang kepada Esau, sedangkan Ribka lebih sayang kepada Yakub.
Apa message yang bisa kita lihat di sini? Salah satu pesan kuatnya adalah ternyata dalam keluarga Ishak ada namanya favoritisme. Pembedaan, pengidolaan antara Ishak dan Ribka terhadap anak-anak mereka. Tanpa disadari atau mereka menyadari itu bahwa ini bisa menggiring mereka, anak-anak mereka yang pada akhirnya mengalami hal-hal yang membuat mereka juga bergumul. Kamu masih disifatkan. Kita punya favorit, kita punya idola. Anak-anak muda juga pasti punya. Bahkan anak sekolah minggu juga punya idola. Kalau karena kita pernah melakukan satu survei penelitian kepada anak-anak kita, misalnya anak sekolah minggu, minda tuh idolamu. Minda tuh biasa nasabu. Waktu pembukaan kemarin kan luar biasa sekali. Konon salah satu idola datang mempersembahkan puji-pujian dan nyanyi di sana. Luar biasanya itu kesan kita bahwa oh iya le, dan siapa pula idola anak ini kita, misalnya gitu. Tapi kemudian ketika ada hal yang sifatnya dari favorit menjadi favoritisme, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Menggeser sesuatu yang hanya sementara menjadi hal yang pada akhirnya mengikat. Dan ketika itu kemudian mengikat, itu kemudian menjebak dan menjerumuskan kita. Dan banyak contoh tentang itu. Bukan hanya orang yang memiliki karakter atau sifat favoritisme dalam dirinya yang pada akhirnya merasakan hal yang tidak baik. Namun dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan persekutuannya, dalam pekerjaannya, bahkan dalam pelayanannya, sangat-sangat terasa di situ. Rasul Paulus kemudian memperluas pemahaman ini dalam Roma 8 ayat 1-11. Bahwa orang yang telah dipilih dan dibenarkan di dalam Kristus tidak lagi hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Di dalam Kristus memang tidak ada penghukuman, tetapi bukan berarti tidak ada tanggung jawab. Justru karena telah dibebaskan dari kuasa dosa, orang percaya, orang dipilih, dipanggil untuk memikirkan hal-hal yang berasal dari roh. Dan Paulus menunjukkan bahwa hidup menurut daging berakhir pada maut, sedangkan hidup menurut roh menghasilkan kehidupan dan damai sejahtera. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, identitas kita sebagai umat pilihan harus betul-betul diwujudkan dalam gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Bukan dipimpin oleh kehendakku, oleh kelompokku, demi mencapai apa yang menjadi harapan dan kerinduanku. Sekali lagi, kita sangat-sangat harus berdoa memohon Roh Kudus menuntun kita, meneguhkan kita dalam kebenaran yang Ia kehendaki. Dan kisah Esau menjadi contoh nyata tentang hidup menurut daging. Ia membiarkan keinginan fisiknya menguasai seluruh pertimbangannya. Nafsu sesaat menjadi lebih penting daripada janji Allah. Dan Paulus menyebut pola hidup seperti ini sebagai pikiran yang dikuasai oleh daging. Sebaliknya, orang pilihan dipanggil mengembangkan kepekaan rohani, sehingga keputusan-keputusan hidupnya tidak didasarkan pada emosi, nafsu, tekanan keadaan, atau keuntungan sesaat, tetapi pada kehendak Allah yang kekal. Dan tanggung jawab terbesar orang pilihan ialah membiarkan Roh Kudus memimpin
seluruh kehidupannya. Yesus kemudian melengkapi pemahaman ini melalui perumpamaan tentang penabur dalam Matius 13, bahwa benih yang ditaburkan kepada semua tanah, tapi hasilnya itu berbeda-beda karena kondisi hati yang berbeda. Firman Allah dapat didengar oleh orang banyak, tetapi hanya hati yang baik yang menghasilkan buah. Dengan kata lain, menjadi orang pilihan tidak berhenti pada menerima dan menerima firman, melainkan bertanggung jawab memelihara firman itu hingga menghasilkan kehidupan yang berbuah. Hak kesulungan Esau gagal dipelihara karena hatinya tidak menghargai pemberian Allah. Demikian pula banyak orang telah menerima Injil tetapi gagal menghasilkan buah karena hati mereka dipenuhi kekhawatiran, ambisi dunia, atau kenikmatan hidup. Kalau kita lihat kembali teks dalam Injil Matius tadi, berarti bahwa ya tahu nani puang Yesus parampo itu kareba kaparannuan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, bahwa kita yang sering juga senantiasa mendengar firman Tuhan, apakah itu dalam saat teduh pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, ya, melalui ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah OIG. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah tanah hati saya ini adalah tanah yang subur, yang olehnya benih firman itu ditaburkan. Tangasar kita Pak Inang Pulan ibarat tanah yang dipenuhi dengan batu-batu. Dan patu apa biasang kundun laku padangku marupa tahu. Ada hal-hal yang masih menggelisahkan, mengganjal dalam hati saya terhadap saudara saya, terhadap teman saya. Dan mungkin itu di dalam gereja, dalam persekutuan, di tempat kerja kita. Atau apakah hati kita ini dipenuhi dengan semak belukar? Kecenderungan untuk kemudian memaksakan ego saya, ambisi dan harapan saya. Yang lasusi peyet itu toman. Pak Porangku itu ladadi, Pak Porangki kami itu ladadi. Tangia Pak Poremu po. Padadi te kima sembayang mati. Atau hati yang memang subur, tanah yang subur untuk itu. Kita di mana? Hati kita yang mana? Kiranya ini kemudian menjadi satu refleksi bagi kita sebagai orang-orang pilihan. Kita bersyukur atas kasih karunia dan anugerah Tuhan, bahwa Tuhan memilih kita bukan karena sesuatu yang ada plus bahkan minusnya sama diri kita, tapi Tuhan memilih kita semata-mata oleh karena anugerah. Ini kita syukuri dan kita nyatakan dalam kehidupan kita, dalam tanggung jawab iman kita. Dan kalau ini kemudian mewujud dalam kehidupan kita, bagaimana buahnya? Berapa buahnya? Bagian teks kalimat terakhir dalam bacaan Injil, dalam Injil Matius tadi, berkali-kali lipat. Artinya apa? Hal yang mensukacitakan, hal yang kemudian menghadirkan dan menyatakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita kembali Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, memohon tuntunan Roh Kudus agar kehidupan yang masih dianugerahkannya bagi kita hari ini dan esok, kita sungguh-sungguh menyatakan tanggung jawab iman kita
atas pilihan yang dinyatakan sebagai orang-orang yang percaya. Kita masuk ke dalam 1 Teduh. Siapakah kami ini ya Tuhan, yang Engkau pilih, yang Engkau tetapkan sebagai anak-anak kesayangan-Mu? Apakah yang ada pada kami sehingga Engkau memilih kami? Tentu bukan oleh karena prestisi dan prestasi serta pencapaian-pencapaian dalam hidup kami, termasuk dalam hal yang rohani pada diri kami Tuhan. Apalagi kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Bukan karena itu, namun semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyadari kerapuhan kami, kelemahan dan keterbatasan kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami tidak hanya bisa menyatakan syukur kami lewat keterpilihan kami, namun dalam hidup dan kehidupan yang Kau anugerahkan ini adalah kehidupan yang menanggung jawabi keterpilihan kami sebagai anak-anak-Mu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya di muka bumi ini. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita lewat 12 pengakuan iman rasuli yang mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa menjadi respon kita terhadap pengakuan kita. Penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya, dengan kurban darahnya gereja diterima.
Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 62 ayatnya yang Mazmur 65 ayat yang kedua. Bagimulah selayaknya puji-pujian, ya Allah di Sion, kepadamulah orang membayar nasar. Sambil kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur, kita mengangkat pujian, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri
Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa pokok-pokok doa kita. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit di rumah atau sedang dalam pemulihan, yakni Bapak Yorim, Bapak Martin Siala, Ibu Marta Pata, Ibu Safia Rote, Ibu Yohana Tanggo, dan yang dirawat di rumah sakit yakni Bapak Tato Songli, Nenek Ratri. Yang sedang dalam proses pemulihan Ibu Miss Keserean, Bapak Febrianto Soleman Batara, Ibu Elotong, dan Ibu Berta Toban. Kita mengucap syukur keluarga Payangan atas berkat Tuhan. Bersyukur keluarga Tommy Reksa Labiran atas berkat Tuhan dan juga keluarga Derianto atas pemeliharaan Tuhan. Dan juga bersyukur di Ketut Kartini atas berkat Tuhan. Kita mendoakan juga anggota jemaat yang Tuhan tambahkan usianya dalam setahun. Ada 8 orang yang bertambah usia dalam minggu ini. Kemudian kita terus berdoa juga untuk pelaksanaan sidang Sendi Am ke-26 Gereja Toraja yang sedang berlangsung dan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, jemaat Elim Palopo. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kembali kami datang tunduk di hadapan-Mu, ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah menjadi bagian kami di dalam persekutuan ini. Kami percaya firman-Mu memperlengkapi kami semua. Dan kami mohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus, agar dalam hidup dan kehidupan yang Kau anugerahkan ini, sebagai orang-orang yang Engkau telah pilih, adalah juga orang-orang yang mempersaksikan dalam iman, melalui iman dalam kehidupan kami, kesaksian dan pelayanan kami, persekutuan kami, bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam sepekan yang telah kami lalui bersama-sama dalam berbagai aktivitas kerja dan pelayanan kami. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, ada 8 orang, atas pertambahan usia dalam hidup dan kehidupan mereka. Bahkan juga kehidupan keluarga atau rumah tangga yang boleh mensyukuri akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Dan keluarga-keluarga kekasih kami yang boleh menyatakan penghayatan iman dan syukur mereka atas berkat pemeliharaan yang Tuhan anugerahkan. Banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami, dan tidak kami dapat menghitungnya satu persatu. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan lewat persembahan yang telah kami bawa dalam persekutuan ini ya Tuhan, inilah tanda ungkapan syukur kami di hadapan-Mu. Berkati persembahan ini, berkati diri kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan, untuk dipakai demi kelebaran kerajaan-Mu, demi kehormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati hidup dan kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Elim Palopo ini Tuhan. Berkati seluruh majelis gereja, pengurus OIG, guru sekolah minggu, para pengerja gereja. Berkati panitia atau tim yang dibentuk di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati pelayanan-pelayanan, berkati program-program kerja yang telah dirancang dan terus diupayakan untuk dilaksanakan. Dan kami juga mendoakan
di mana Engkau mempercayakan Jemaat Elim Palopo sebagai jemaat penghimpun untuk pelaksanaan sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja yang sedang berlangsung saat ini. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan ini. Berkati panitia, Bapak David Somalinggi bersama dengan seluruh rekan-rekan kerja dalam terus mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sidang Sinode Am yang sedang berlangsung saat ini. Berkati seluruh jemaat-jemaat yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan sidang Sinode Am ini Tuhan. Anugerahkanlah hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Kami percaya lewat pengabdian dan pelayanan yang diberikan, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Berkati seluruh peserta, para utusan, berkati pemerintah kami yang juga mendukung pelaksanaan sidang Sinode Am ini Tuhan. Kiranya sidang Sinode Am yang sedang berlangsung saat ini boleh berjalan dan boleh berakhir dengan baik. Dan segala proses yang sementara berjalan melalui sidang komisi dan sidang pleno nanti, kiranya dalam tuntunan dan kekuatan yang daripadamu ya Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan kami untuk dapat mengambil keputusan-keputusan oleh karena hikmat yang daripada Tuhan dan bukan menurut mau dan kehendak kami. Dan hadirkanlah, pilihlah ya Tuhan melalui anak-anak-Mu para utusan ini dalam rangka pemilihan pengurus 3 badan angkatan ke depan untuk 5 tahun ke depan. Kami menaikkan syafaat kami untuk pemerintah kami, khususnya pemerintah yang ada di Kabupaten dan Kota Palopo ini, Luwu ini ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat bagi mereka. Terima kasih untuk kerjasama yang senantiasa boleh terbangun dengan kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di wilayah satu ini, yang ada di Kabupaten dan Kota Luwu ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kehidupan kami sepekan ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami semua dalam berbagai kerja, pengabdian, pelayanan. Berkati kami di dalam kehidupan keluarga kami. Dan berkati kami dalam berbagai gumul dan juang kami dalam kehidupan ini. Keluarga-keluarga yang menantikan kehadiran buah hati, saudara-saudara kami yang merindukan penolong yang sepadan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, bahkan begitu banyak harapan dan kerinduan kami mohonkan kepadamu. Dan perkenankan kami ya Tuhan, melalui doa syafaat ini kami menyatakan doa kami secara pribadi lepas pribadi. Terpuji Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Seluruh anak-anak-Mu yang telah mengambil bahagian dalam ibadah ini Tuhan kiranya memberkati mereka. Semakin mempertambahkan hikmat dan talenta bagi mereka. Berkati kami dalam kembali ke dalam hidup dan kehidupan kami selanjutnya. Kami menaikkan syukur kami, syafaat kami ini hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan penekanan dan tambahan warta jemaat Elim Palopo Minggu 12 Juli 2026. Yang pertama, untuk ibadah rumah tangga dan OIG sepanjang 1 minggu ke depan untuk sementara masih ditiadakan dan akan dimulai kembali pada tanggal 20 Juli 2026. Yang kedua, sebagai jemaat penghimpun sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-26,
dan jemaat Gedung Gereja Jemaat Elim Palopo menjadi salah satu tempat berlangsungnya sidang komisi, maka ibadah minggu pada hari ini hanya dilaksanakan 2 kali, yaitu jam 6 pagi tadi yang sudah selesai dan jam 9 saat ini. Untuk ibadah malam untuk sementara ditiadakan karena akan ditempati berlangsungnya sidang komisi. Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kultur nena tesia kami gelisa, tesia kami tahu dengan gelisa sabah merasa untuk temo pertandingan Argentina sola. Mari kita bersama-sama arahkan hati dan kehidupan kita untuk masuk ke dalam pengutusan dan berkat. Pujian Serikat Persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kami pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah. Tuhan memilih kita sebagai umat-Nya disertai tanggung jawab untuk menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan. Karena itu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama Majelis Jemaat yang bertugas pada saat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Adrial Lintin, Sarjana Teologia, atas pelayanannya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap tugas dan pelayanan. Bapak Pendeta adalah Ketua Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Juga kepada pemusik, kantoria, petugas LCD, dan kepada tim TS Channel, kami ucapkan banyak terima kasih. Bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kepada kita semua anggota jemaat, bahkan yang boleh hadir pada saat ini untuk beribadah bersama, kami ucapkan banyak terima kasih. Sebagai rasa syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita, marilah kita menjadikan waktu dan kesempatan ini menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang tanggung jawab, orang pilihan Allah. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah
kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tiada menyanyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, peserta atau utusan persidangan diharapkan untuk tinggal bersama-sama dengan Majelis Gereja Elim. Seluruh peserta sidang untuk tinggal bersama dengan Majelis Elim. Terima kasih.